Salam, saya Reformati Gula Magister Teologi, dosen Biblika Perjanjian Lama, program studi Sarjana Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Raja Wali Arastamar Indonesia, Batam. Saya sebagai peserta PKDP tahun 2026 di PTP Winsuska Riau. Materi yang saya sampaikan adalah di dalam kitab Amsal tentang metode penafsiran. Akan Tuhan sebagai dasar hikmat, analisis Amsal pasal 1 ayat 7. Mari saksikan bersama video ini. Kita masuk dalam kuliahan, dan sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Pada pagi hari ini kami belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, secara khusus dari kitab Amsal. Tuhan berkati pertemuan ini, hamba-Mu yang menyampaikan materi kepada mahasiswa. Tuhan sertai, Tuhan tolong, dan juga seluruh mahasiswa Tuhan berkati. Kiranya tidak hanya mendengar, tapi ada aplikasi di dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara sekalian, hari ini kita masuk di pertemuan yang ke-6. Ya, pertemuan yang ke-6. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang latar belakang kitab Amsal, ya, penulisnya siapa, kemudian konteksnya bagaimana. Kita sudah belajar semua ya tentang itu. Nah, hari ini kita belajar satu topik, salah satu metode penafsiran di dalam kitab Amsal, dan akan Tuhan sebagai dasar kebijaksanaan. Jadi itu kita coba analisis di dalam Amsal pasal 1 ayat 7. Ayat yang cukup familiar ya, familiar semua ya. Jadi sudah bisa kita hafal itu. Takut akan Tuhan adalah Tuhan. Tapi orang nah, lihat di pertemuan ini, pertama kita melihat bagaimana eksekusi dan implementasi Amsal pasal 1 ayat 7 ya. Jadi dalam kekristenan modern ya. Jadi kalau kita melihat budayanya, kan kita sudah melihat di mulai ya, budaya-budaya bagaimana budaya sastra hikmat, bagaimana kehidupan orang dunia di timur dekat kuno ya pada masa itu. Jadi mereka luar biasa hikmatnya. Jadi mereka taat sekali dengan itu ya. Nah, bagaimana kita tarik ke kehidupan modern sekarang ya? Nah, kalau kita melihat takut akan Tuhan itu bukan rasa takut yang melumpuhkan ya, tapi takut akan Tuhan itu adalah ada rasa kekaguman, ada ketaatan. Nah, kalau kita melihat rasa takut ini, kadang-kadang orang memperhatikan atau misalnya memahami itu sebagai hukuman atau fobia. Tahu fobia kan? Nah, bagaimana fobia itu? Fobia bagaimana? Seperti fobia? Hah? Misalnya ada fobia, misalnya kalau pasti fobianya apa? Hah? Ya. Ada fobia ya. Jadi atau menjauh dari Tuhan. Itu yang dipahami oleh kekristenan modern pada masa kini. Sehingga apa yang terjadi? Ada ketakutan yang destruktif ya di situ ya. Tapi takut itu ketakutan yang konstruktif di dalam perspektif iman Kristen, dalam perspektif kekristenan. Yaitu pertama adalah ada rasa kekaguman, ada holy ya, rasa kagum terhadap Tuhan ya, ada rasa ketaatan, ada rasa hormat ya, dan mendekat kepada Tuhan. Itu yang dimaksud dengan ini, rasa takut ya, takut akan Tuhan, bukan takut akan Tuhan malah menjauh dari Tuhan, kan begitu. Sering dipahami itu secara teror, sering dipahami itu sebagai ketakutan, sering dipahami itu sebagai ancaman bagi mereka. Karena kenapa? Tidak memahami makna yang sesungguhnya. Di dalam Perjanjian Lama, kesadaran itu akan kekudusan ya, kekaguman dan kasih karunia kepada Allah. Nah, saudara, kasih perannya itu adalah yirat Yahweh ya, atau yirat Adonai di situ ya, dia pakai di situ. Nah, artinya bahwa
menuju kepada Tuhan. Kalau ada pengakuan mutlak atas kedaulatan, kita mengakui kedaulatan Tuhan, kita mengakui providensi Allah, kita mengakui kemahakuasaan Allah, kita mengakui kekudusan Tuhan. Ya. Kemudian ada kata di situ adalah efilim. Nah, efilim diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu adalah misalnya rumah atau di rumahku. Efilim artinya bahwa mereka yang menolak ini permulaan pengetahuan tetapi orang bodoh. Ini definisi orang bodoh menghina-hina dan ditinggal. Itu dikategorikan mereka adalah efilim. Artinya efilim itu adalah mereka menolak otoritas ilahi, mereka menolak otoritas Tuhan. Bagaimana orang yang menghina ini? Jadi mereka menghina yang itu adalah da'at, ya, fondasi atau batu penjuru. Nah, pengetahuan di sini bukan pengetahuan secara intelektual, tidak. Tetapi pengetahuan itu adalah merupakan kebijaksanaan, spiritualitas. Jadi ketika Tuhan memberikan pengetahuan kepada kita, maka kita dianugerahkan hikmat kebijaksanaan. Kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ada 3 anatomi takut akan Tuhan. Jadi yirat Yahweh, ya, yirat Adonai, ya, di situ tadi, ya. Yaitu pertama adalah referensi atau rasa hormat. Itu yang pertama. Artinya bahwa rasa hormat ini ada pengakuan total, ada keagungan, ada kedaulatan, ada kemahakuasaan terhadap kemahakuasaan Allah. Dan yang kedua adalah ada rasa kepatuhan, yaitu adalah obedience, ya, yaitu adalah ada kerinduan. Jadi rindu terus ada di dalam Tuhan. Ada rasa kerinduan yang aktif menyenangkan hati Tuhan dan menaati kehendak Tuhan di dalam segala hal. Ketiga adalah bagaimana ketakutan yang benar, ya, yaitu adalah ada rasa kesadaran yang penuh. Ya, tadi kan sudah kita akan dikasih kepada kita ilmu pengetahuan, ya, tapi dari pengetahuan ada kesadaran yang di dalam hati kita, ya. Rasa kesadaran penuh akan apa? Kalau saya melakukan yang tidak baik, maka apa yang terjadi? Hidup di dalam dosa. Ada konsekuensi, yaitu adalah ada hukuman, ya, begitu, ya. Jadi sikap yang utuh adalah menghormati Tuhan. Kenapa kita menghormati Tuhan? Karena apa tadi? Kebesarannya, keagungannya, kedaulatannya dan sebagainya. Dari pandangan takut akan Tuhan, kita melihat dialog beberapa teolog, bahkan Nafi, yang mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah dasar dari semua kebijaksanaan. Artinya bahwa mengenal Tuhan berarti secara otomatis mengenal keterbatasan dan hakikat diri kita sendiri. Sekarang pandangan Charles Spurgeon, ya, dia membicarakan tentang bagaimana motivasi kasih. Jadi mengatakan bahwa itu bukan rasa takut yang mematikan. Rasa takut akan Tuhan itu bukan rasa takut yang mematikan, tapi itu adalah ada penghormatan, ada rasa hormat yang mendalam. Bagaimana kasih yang besar terhadap Allah yang menjadi motivasi utama di dalam kehidupan orang percaya. Yang ketiga adalah ada Sproul, ya. Sproul ini mengatakan bahwa tentang respon terhadap kekudusan Tuhan. Jadi memahami kekudusan itu secara natural, yaitu memunculkan rasa hormat yang penuh tentang kekaguman. Itu bukan sekedar ketakutan yang didasarkan pada ancaman hukuman. Tantangan di dalam menghidupi tentang yirat Yahweh atau takut akan Tuhan, kita melihat bagaimana laju disrupsi tentang teknologi. Yang pertama, kita melihat bagaimana perubahan yang masif yang menciptakan ilusi, ya, yang omnipotens digital. Tahu omnipotens, kan? Omnipoten itu adalah kemahakuasaan, ya. Jadi digital itu adalah yang paling berkuasa daripada takut akan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Meminggirkan relevasi terhadap Tuhan. Yang kedua, kita melihat bagaimana arus pluralisme agama. Jadi di dalam arus pluralisme yang terjadi apa? Di era teknologi yang ke-21 sekarang adalah ada tekanan sosial yang
berkompromi menciptakan disonansi antara iman yang diakui dan tindakan yang nyata. Ya. Nah itu yang terjadi. Nah kita melihat ada beberapa bagian ya tentang krisis itu. Krisis yang pertama, ilusi tentang kemandirian di era digital. Krisis yang kedua adalah mengenai pluralisme dan sebagai kompromi. Bagaimana menghidupi rasa takut akan Tuhan itu di abad ke-21 di era sekarang. Pertama, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjadikan Tuhan satu-satunya sandaran. Yang ketiga adalah berjalan dalam kejujuran. Dan yang keempat itu adalah harus kita menjauhi kejahatan ya, berdasarkan Amsal pasal 16 ayat 6. Nama menjadi pusat kendali tentang transformasi sentralisasi hati. Jadi ibaratnya hati ya, pusat ya, kan dia sebagai pusat eksistensi ya. Jadi apa yang menjadi pusat adalah intelektual, pikiran tadi. Itu harus kita filter. Jadi harus diselaraskan untuk memahami tentang kehendak Tuhan. Yang kedua adalah emosional, afeksi. Jadi emosional itu harus diarahkan untuk mengasihi apa? Mengasihi Tuhan dan mengagumi kekudusan. Jadi apa yang dikatakan dalam Amsal pasal 16 ayat 18 dan juga pasal 15 ayat 11 katakan bahwa hati bukan sekedar organ, tapi itu adalah menjadi pusat komando kehidupan eksistensi manusia. Tuhan tidak mencari performa luar. Tuhan tidak mencari kecantikan, kegantengan dan sebagainya. Tapi Tuhan menguji, melihat kedalaman hati manusia. Jadi takut akan Tuhan sebagai truth note. Ada integritas moral, ada navigasi terhadap era digital, dan ada etika relasi, dan ada disiplin rohani. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan, silakan. Berikan waktu pada kita 5 menit kita diskusi. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebenarnya lebih baik mengatakan kata Tuhan adalah dasar dari semua untuk mengenal Allah. Jadi pertanyaannya di kenapa zaman sekarang manusia tidak pernah mengatakan mengenalkan Allah, bahkan dia mengenalkan diri sendiri dalam manusia Rasul. Ya, oke. Karena ini tadi tentang disrupsi teknologi. Jadi teknologi itu menjadikan sebagai apa? Tadi omnipotent digital. Jadi sehingga jadi kita contoh-contohnya, misalnya contohnya HP. Ketika kita bangun, yang kita cari apa? Handphone. Jadi kita guli, artinya sudah lupa berdoa, sudah lupa baca firman, sudah lupa apa lagi? Merenungkan lagi kan? Begitu. Itu yang dicari. Ya, ada lagi? Silakan. Ya, silakan. Kitab Amsal tadi Ya. itu dikatakan takut akan Tuhan adalah dasar dari segala hikmah. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, apakah hikmah yang diperoleh tanpa pengenalan dan takut akan Tuhan dapat disebut sebagai hikmah sejati? Ya. Kalau dia tidak mempunyai pengenalan, kalau dia tidak mempunyai pengetahuan, itu dia tidak bisa. Meskipun misalnya dia sudah, misalnya karena itu kan memang sudah lahirnya dari situ, atau misalnya contoh misalnya zaman ini ya, timur dekat pun kan. Jadi memang secara religiusitas budaya memang bukan hanya mereka, memang mereka itu hidup di dalam lingkungan orang-orang yang berhikmat. Ya. Tapi kalau misalnya dia tidak mempunyai pengetahuan, tidak mempunyai pengenalan akan Tuhan, bagaimana dia bisa membandingkan? Ada lagi? Silakan. Pertanyaan saya, apakah takut akan Tuhan di dalam kitab Amsal ini dia bersifat soteriologis atau syarat suatu keselamatan, atau ini hanya cara kita untuk memperoleh hikmah? Dan jika takut akan Tuhan ini adalah respon manusia terhadap diri Allah, apakah respon itu sendiri juga anugerah atau bisa dalam juga itu kehendak bebas manusia? Ya, oke. Jadi rasa takut ini bersifat soteriologisnya. Jadi bersifat ini keselamatan. Jadi kalau dia takut akan Tuhan, apa tidak dipastikan dia adalah mengalami keselamatan? Begitu kan? Nah, oke. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan pertemuan kita ya. Ya Pak. Pertemuan kita, Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Bapak di surga, kami bersyukur materi yang telah kami dengarkan pada hari ini menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri pertemuan ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.